kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di hari Senin ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita untuk bangun dari tidur kita bukan karena kuat, karena hebat, tapi karena kita percaya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari yang indah, hari yang baru. Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh nikmati di hari Senin ini. Bukan satu kebetulan kami boleh berjumpa. Biarlah Tuhan melalui ibadah pagi ini kami semakin dekat diri dengan Tuhan. Dan kami semakin melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu menguatkan kami dalam setiap hari-hari kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang dikuatkan oleh Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, akan dalam hidup kita tidak ada seorang pun yang selalu kuat dalam menjalani setiap hari-harinya. Ada hari-hari di mana tubuh terasa lemah, ada hari-hari hati terasa letih, pikiran terlalu dibebani dengan begitu banyak pikiran-pikiran. Tapi pemazmur Asaf juga pernah mengalami hal yang serupa Bapak Ibu Saudara. Dia sempat kecewa melihat orang fasik hidup enak sementara dirinya berjuang bersusah payah dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya.
Namun pada akhirnya dia menyadari satu hal penting Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari keberadaan, bukan berasal dari kekuatan diri sendiri, bukan berasal daripada orang lain, tapi kekuatan sejati melainkan datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Pemazmur berkata bahwa dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini pengakuan jujur bahwa manusia betapapun kuatnya, betapapun hebatnya, tetap memiliki keterbatasan. Bapak Ibu Saudara, ada titik di mana tenaga itu habis, ada titik di mana semangat itu redup, ada titik di mana harapan terasa jauh, ada titik di mana kita merasa bahwa kita ingin sendiri. Bapak Ibu Saudara, namun justru di titik itulah kita harusnya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita terbatas. Daging ini lemah Bapak Ibu Saudara. Kita hanya butuh kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan manusia hanya sementara, tapi kekuatan Tuhan itu tak ada batasnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kembali Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ketika ketika Asaf menyadari bahwa Allah adalah gunung batunya, dia menemukan kembali damai yang sesungguhnya, keteguhan hati yang sesungguhnya. Gunung batu itu melambangkan tempat perlindungan yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Dia melambangkan bahwa Tuhan itu sebagai gunung batu, perlindungan yang kokoh yang tidak akan pernah goyah dalam kehidupannya, tidak terguncang oleh badai kehidupan. Setiap hari Tuhan mau memberikan kekuatan baru bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mau berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kekuatan kita berada di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja atas kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terpenting adalah kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang lemah. Tuhan, saya lemah, saya merasa saya begini. Katakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak menuntut kita untuk kuat. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebaliknya Dia hadir di tengah kelemahan kita untuk meneguhkan, untuk memampukan, untuk menguatkan kita. Bahkan Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama ketika dia berkata, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi ketika kita merasa lemah, jangan malu katakan di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa ada sesuatu yang gak enak di dalam diri kita, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku begini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan menyerah atas keadaan yang terjadi dalam kehidupanmu, tapi biarkan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kedalaman hati kita Bapak Ibu Saudara, tetap kita katakan bahwa tetaplah Allah menjadi bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya di dalam kehidupanku. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun pagi, mari kita ucapkan, Tuhan, hari ini aku ingin terus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, hari ini aku ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, hari ini, pagi ini, sebelum aku melangkahkan kakiku keluar melihat dunia yang indah ini, aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Itu kita ucapkan Bapak Ibu Saudara, sehingga hari-hari kita terus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat menghadapi tekanan pekerjaan, saat menghadapi masalah keluarga, saat menghadapi masalah kekhawatiran hidup kita, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Walaupun terkadang kita merasa Tuhan aku sendiri dengan keadaanku seperti ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia ada di samping kita untuk menguatkan kita. Maka rasakan kehadirannya, selalu terus berharap kepadanya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk kita merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, jadikan doa dan firman Tuhan sebagai sumber tenaga rohani kita setiap hari. Karena hanya itulah yang membuat kita merasa bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara,
Kekuatan dari Tuhan itu bukan hanya datang saat kita menghadapi badai besar, tapi juga saat kita menjalani hari-hari kita seperti biasa. Maka setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih dan kekuatan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari belajar seperti pemazmur berkata dengan iman, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi bagian kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, itulah yang terus menguatkan kita. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tetap merasakan bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita puji Dia. Kita mau katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Firman Tuhan boleh menguatkan kami kembali, untuk kami boleh menyadari, untuk kami boleh melihat betapa Tuhan Engkau gunung batu kami, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami, untuk boleh terus menguatkan kami di saat dalam keadaan kami tidak dalam baik-baik saja. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu beserta dengan kami. Sekalipun banyak hal yang kami lalui tidak mungkin untuk kami boleh jalani, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menggenggam tangan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk jemaat
jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini, yang mereka senantiasa memberikan waktu, tenaga, hati, pikiran mereka untuk mereka senantiasa boleh hadir di dalam ibadah ini. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Kau yang tahu apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tuhan, hadirlah, kuatkan mereka, karena kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tolong mereka supaya mereka tetap kuat imannya di dalam Tuhan, menghadapi setiap badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi mereka. Biar Tuhan selalu ada bersama-sama ya Bapa, untuk kehidupan mereka, menguatkan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa biar Tuhan terus menolong memberkati jemaat-Mu ini, supaya mereka dalam pekerjaan ditolong diberkati Tuhan, mereka yang dalam rumah tangganya ditolong Tuhan, dipersatukan Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis di dalam Tuhan. Anak menghormati orang tua juga mengasihi anak. Begitu sebaliknya, dan kami rindu Tuhan untuk setiap kami boleh saling bergandengan tangan bersama untuk boleh mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Secara khusus hamba juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, biar mereka semakin lagi dikuatkan Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka, baik dalam usaha, pekerjaan. Tuhan yang menolong memberkati. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua kami dalam lanjut usianya, biar di masa tua ini mereka semakin dekat akan Engkau, menjadi teladan bagi anak, cucu, mantu, dan keluarga ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat GMI Jakarta Pusat yang mungkin sedang berduka, sedang mengalami sakit, penyakit. Tuhan, hadirlah, hiburkan mereka. Tuhan, berikan mereka pemulihan, Tuhan berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan penghiburan, kesembuhan, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan kami secara khusus GMI wilayah 2 juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong memberkati, biar gereja-Mu ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, gereja yang benar-benar memiliki kasih Kristus di dalamnya, sehingga GMI wilayah 2 menjadi gereja yang jadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang melihatnya. Bahkan kami bersyukur untuk pemilihan bishop boleh berjalan dengan baik. Biar setiap bishop yang sudah terpilih, mereka boleh sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat pimpinan daripada Tuhan, menjadi bapa rohani yang menjadi teladan bagi para hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada di GMI wilayah 1, 2, dan juga Konta Pengembangan. Kami juga terus berdoa ya Bapak, menyerahkan untuk pembangunan geraha yang masih terus berlangsung. Biar Tuhan menolong memberkati dana yang dibutuhkan, sehingga Tuhan cukupkan, sehingga proses pembangunan ini boleh selesai dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga perlu menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan sepanjang satu hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.